Oke, kalau sudah selesai, dia akan muncul seperti ini. Dia akan back to screen ini, di mana database-nya sudah muncul, database yang tadi kita buat. Oke, kemudian kalau misalnya Anda ingin memilih database yang lain, maka tinggal klik yang select database ini. Kalau database Anda masih hanya satu, maka ya hanya satu yang muncul, tidak akan ada yang select database ini. Oke, kemudian masukkan email yang tadi sudah kita set. Oke, klik login. Tampilannya mungkin agak sedikit berbeda dengan tampilan di laptop Anda, karena saya sudah activate yang untuk enterprise module, sehingga tampilannya mungkin agak berbeda. Oke, jika ada muncul seperti ini, it's okay, just ignore it. Oke, sekarang akan muncul hanya ada apps dan setting. Jadi kalau di tampilan Anda mungkin munculnya ada di sebelah pojok atas ini yang apps dan setting. Oke, kemudian yang perlu dilakukan yang pertama adalah ganti dulu nama administrator Anda. Masuk ke setting. Oke, masuk ke setting, atau mungkin tampilan Anda sekarang sudah langsung begitu masuk langsung seperti ini ya. Oke, masuk di setting ini Anda klik yang activate developer mode. Nah, ingat bahwa selama kita akan melakukan settingan, please selalu pastikan developer mode ini aktif. Oke, ketika developer mode-nya aktif, maka di sebelah atas ini akan ada simbol bug. Oke, pastikan ini selalu nyala. Kalau misalnya ternyata harusnya sekali kita klik aktif, maka dia akan selalu aktif. Tapi sometimes mungkin juga ketika Anda setelah restart laptop, bisa jadi dia deactivate lagi, maka Anda activate lagi di modul setting, kemudian activate. Sekarang perintahnya sudah menjadi deactivate karena di atas karena developer mode-nya sudah aktif ya, sehingga sekarang perintahnya adalah deactivate. Oke. Kemudian yang perlu Anda lakukan adalah Anda bisa setup di company. Oke, Anda bisa setup nama company Anda. Misalnya company saya adalah Aplisip. Oke, kemudian pastikan currency-nya adalah IDR. Oke, IDR. Kalau misalnya belum ada, Anda bisa search. Oke, misalnya, contohnya ya, ini kebetulan IDR saya sudah aktif. Oke. Contohnya, ketika saya search di sini, bisa jadi punya Anda yang muncul pertama kali adalah USD. Kemudian ketika saya search IDR, kondisinya mungkin belum aktif, so Anda harus activate ini. Kemudian pilih IDR. Pastikan currency ini sudah IDR ya. Jadi sebelum kita melanjut ke step berikutnya, pastikan currency-nya sudah IDR, karena kalau kita sudah sempat setting kemudian ada transaksi, currency ini jadi nggak bisa diganti lagi. Kemudian Anda bisa set up address-nya, set up website dan lain sebagainya, termasuk bisa logonya Anda bisa set up di sini, ganti logonya. Kemudian save. Kemudian Anda bisa activate nama Anda sekarang masih administrator. Jadi Anda bisa klik di atas. Ini ada menu-menu yang bisa Anda pilih. Pilih yang menu user. Sekarang kita mau ganti nama administrator ini dengan nama saya ya. Ingat-ingat ini sebagai admin. Save. Nantinya untuk Anda dan teman-teman, Anda bisa create a new user buat teman-teman Anda. Anda bisa create.
Misalnya Anda akan punya teman si Ucok. Ucok ini bagian sales misalnya. Oke, maka masukkan Ucok at avisi.com. Kemudian dia bisa sebagai internal user, artinya dia bisa mengakses ke Odoo kita. Oke. Kemudian berikan access right. Oke, ini dikosongkan saja dulu. Oke, kita save. Oke ya, kemudian change password. Kita kasih passwordnya dia apa, misalnya sama 1234566. Oke, sorry, ini belum muncul sebagai modul apa karena kita belum install ya, belum install apapun. Jadi kalaupun kita create Ucok sekarang dia hanya masih kosong, application-nya masih kosong. Nanti saya akan tunjukkan setelah kita install apps-nya ya. Oke, sekarang kemudian kita akan install application, artinya install modul apa yang harus ada. Maka masuk ke apps. Oke, yang pertama mari kita install accounting. Oke, type saja accounting di sini, kemudian klik install. Oke, nanti saya akan beritahu modul-modul apa saja yang harus diinstal, dan itu memang installnya akan satu-satu. Jadi Anda tinggal type di atas ini ada search apa, kemudian Anda bisa install. Nah, lihat tadi kan message-nya masih loading ya. Sekarang message-nya sudah still loading, artinya memang ini masih berjalan. Nanti kemudian tunggu saja, mungkin akan takes time for a while gitu ya. Jadi nanti ada beberapa notification yang akan muncul di sini. Just wait until the apps appear, until the module will be appear. Oke. Be patient karena ini mungkin memang takes time. Okay, see there's another notification. Please be patient ya. Tunggu dulu. Okay, it might take small. Oke, saran saya juga ketika Anda menginstall, lebih baik Anda tungguin saja. Jadi jangan sambil lihat ke screen lain gitu, atau sambil Anda sambil mengerjakan hal yang lain, karena ya kita mau lihat aja, siapa tahu ada error in the middle. Jadi pastikan Anda menunggu saja. Ini kemudian sekarang message-nya sudah berubah lagi ya, don't leave yet, it's still loading. Artinya memang masih berjalan, memang masih lama. Oke, kalau sudah berhasil dia akan masih loading, tunggu sampai refresh. Oke, nah lihat sekarang sudah muncul satu modul baru yang namanya accounting. Jadi tadinya kan hanya ada apps dan setting, sekarang sudah ada accounting. Jadi kalau di tampilan Anda, oke, mari kita lihat di accounting ya. Lihat sekarang tampilannya sudah ada. Kalau punya Anda di sebelah sini, ketika Anda klik modul, sudah muncul accounting, apps, dan setting. Oke, jadi kita sebut accounting ini sebagai modul. Kita sebut
yang di atas ini kita sebut sebagai menu. Oke, dimana di dalam menu ini akan ada sub menu. Oke, jadi please ingat-ingat ketika saya bilang masuk ke modul accounting, maka Anda masuk ke di bagian kiri ada yang namanya modul, di sebelah atas ada yang namanya menu. Kalau saya bilang modul accounting, menu customer, cari sub menu invoices. Oke, so Anda masuk modul accounting, menunya customers, and sub menunya adalah invoices. Oke, nah nanti setelah Anda selesai install banyak apps, maka akan ada banyak apps juga yang akan muncul. Oke, mari saya kembali sedikit ke setting. Oke, nantinya ketika Anda masuk ke setting di user ini, maka misalnya tadi si Ucok ya, Ucok ini tadi misalnya saya ganti sebagai orang finance ya. Oke, sekarang lihat di sini sudah muncul ada application accounting finance-nya sudah muncul. Oke, misalnya saya assign sebagai billing, jadi dia bisa membuat invoicing. Nah, kalau nanti Anda sudah install modul-modul yang lain, ada modul sales, ada modul HR dan lain sebagainya, maka di sini akan muncul. Maka saya ingin Anda akan samakan. Jadi kalau misalnya si Ucok bagian finance, maka isi di sini bagian finance-nya. Kalau si Ucok ini nanti bagian sales, maka isi di bawah sini application-nya sebagai seorang sales. Oke. Oke, kemudian mari kita masuk ke accounting. Oke, di bagian accounting ini jadi di setiap modul nantinya akan ada configuration. Jadi Anda tinggal Anda bisa lihat di area configuration ini. Oke, ada apa saja yang bisa dikonfigure. Mari kita lihat di settings. Oke. Di sini ada fiscal localization, artinya kita akan memilih chart of account apa yang akan kita pakai. Kalau Anda masih ingat di penjelasan saya tentang chart of account adalah list dari account-account finansial yang akan kita gunakan. Oke, maka secara standar akan ada configurable account chart template. Oke, secara standar sudah akan muncul ini. Kemudian pastikan ini juga akan teractivate. Jadi ini pastikan sudah ditik Anglo-Saxon accounting. Di sini saya nggak jelaskan dulu ya apa itu Anglo-Saxon accounting ya. Nanti jadi intinya si Anglo-Saxon ini akan merecord cost of goods sold, jadi beban penjualan. Oke. Activate saja dulu, nanti saya akan jelaskan setelah ketika kita melakukan transaction. Kemudian yang perlu diganti adalah tax. Di sini secara standar taxnya adalah 15%, but we need to make it as our country. Jadi kalau di Indonesia kan taxnya 10% ya, jadi kita ganti ini menjadi 10%. Cara menggantinya adalah klik di sebelah kanan ini, ada external link, klik ganti namanya menjadi tax. Kita buat, karena ini sales ya, jadi VAT out 10%. Oke, sorry, ini VAT in ya, karena pajak masuk ya. VAT in, kemudian di sini ganti amountnya adalah 10%. Pajak ini nggak perlu, tax pajaknya tidak perlu diganti ya, tax receipt tidak perlu diganti. Oke, di sini ganti 10%. Ini kemudian masuk lagi ke sini, tax 15% ini, klik ke external link, ganti juga menjadi 10%, dan oke, 10% udah gini aja. Oke, ini save.
Oke, sekarang dia sudah berganti menjadi 10%. Oke, kemudian save. Oke, sekarang sales tax-nya sudah menjadi VATN 10%. Begitu juga untuk yang purchase tax. Oke, Anda ganti menjadi VAT out. VAT itu singkatan dari value added tax, atau kalau di Indonesia disebutnya pajak pertambahan nilai, PPN. Oke, bahasa Inggrisnya adalah VAT out. Kemudian ganti di sini 10%. Oke, nah di sini biarkan saja tax paid. Oke, kemudian di tax option kita ganti di sini jadi 10%. Oke, kemudian save. Oke, nah kalau Anda lihat, jadi nantinya ketika ada penjualan ke customer, ada invoice, maka nanti si customer akan bayar pajak ke kita kan. Misalnya harga jual kita 1000, maka customer akan membayar pajak harganya tadi 1000, harga jualnya 1000 ditambah dengan PPN atau tambah dengan VAT in 10%, ada 100. Nah, 100-nya itu nggak boleh dianggap sebagai penjualan karena 100 itu sebetulnya adalah pajak. Oke, makanya dia akan masuk ke tax receive. Nantinya 100 tadi itu akan kita setorkan ke pajak, ke negara ya, pajak negara. Oke, itulah mengapa di sini disebutnya sebagai tax receive. Nah, sedangkan untuk yang purchase itu adalah ketika kita membeli barang dari supplier. Misalnya kita beli barang 5.000, ada VAT-nya 10%, artinya kita harus membayar ke vendor 5.000 plus 500. Di mana sebetulnya 500 tadi bukan jadi miliknya si vendor, walaupun kita memang bayarkan ke sana, tapi sebetulnya itu kan menjadi temporary, di mana nantinya vendor juga akan membayarkan ke pajak negara. Nah, 500 tadi tidak bisa kita akui sebagai pengeluaran karena sebetulnya 500 tadi bukan untuk membayar barang, bukan untuk membayar raw material, tapi untuk membayar pajak. Makanya 500 tadi akan masuk ke dalam tax paid. Oke, kemudian nah ini pastikan currency-nya sudah diganti juga menjadi IDR. Oke. Kemudian sebetulnya di sini bisa ada menggunakan multi currencies. Jadi kalau misalnya perusahaan Anda bisa melakukan transaksi di dua currency, ada IDR, ada USD, so you can put this one. Anda bisa activate ini di multi currencies. Oke. Kemudian untuk fiscal year ini adalah tahun fiskal atau tahun pajak. Nah, biasanya tahun fiskal ini akan mengikuti dari tahun dari periode pajak yang ditetapkan oleh negara. Nah, itu biasanya bisa jadi berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya karena akan ditentukan sesuai dengan negara masing-masing. Contohnya kalau di Indonesia, tahun pajak itu adalah bukan dari Januari ke Desember, tapi dari April ke Mei. Jadi dari 1 Mei ke 31 April. Jadi hitungannya adalah setiap 1 Mei itu dihitungnya sebagai tahun pajak yang baru. Di mana akhirnya adalah April. Jadi di sini kita ganti sebagai April, 31 April. Makanya kenapa sih pelaporan pajak itu saya ralat, saya lupa. Jadi harusnya di sini Maret, betul, Maret. Jadi harusnya memang dari 1 April ke 31 Maret, saya ralat ya. Jadi memang kalau di Indonesia itu pelaporan pajak perusahaan itu 30 April. Di mana 30 April itu sebenarnya kenapa 30 April? Karena perusahaan diberikan waktu 1 bulan setelah tahun pajaknya berakhir.
Jadi tahun pajaknya kan berakhir di 31 Maret. Maka pelaporannya paling terakhir adalah 30 April. Tapi tetap pencatatan fiscal year-nya kita masukkan March 31. Di mana nantinya kalau Anda masih ingat di laporan keuangan, financial statement atau ada income statement, balance sheet, itu semuanya nanti akan dihitung. Jadi 1 tahun ini kita rugi atau profit gitu ya, profit atau loss. Nah, itu dihitungnya per 31 Maret. Jadi itu mengikuti aturan Indonesia ya. Jadi tergantung, kalau misalnya nanti Anda misalnya kerja untuk project di Singapura atau project di Zimbabwe gitu ya, fiscal periodnya akan berbeda. Kemudian ada payment follow up, artinya Anda bisa activate, Anda mau bisa ada remindernya adalah berapa lama sih untuk payment ya. Kalau Anda mau activate, bukan yang di sini, ini untuk yang follow up. Anda bisa activate, standarnya memang biasanya 2 minggu, tapi Anda bisa juga mengganti misalnya berapa hari. Ini kalau ingin diactivate bila customer bisa membayar secara online. Kita coba activate ya, kita lihat. Nah, walaupun mungkin saja punya Anda tidak ada yang invoice online payment ini, kalau misalnya nggak ada, it's okay, karena mungkin ini muncul karena punya saya yang enterprise ya. Kalau ada Anda activate, kalau tidak ada ya it's okay, tidak usah. Sementara itu saja yang perlu diactivate. Ini untuk invoice Anda bisa activate untuk specific customer. Jadi Anda bisa activate warning, misalnya ketika Anda ingin membuat ada invoice, misalnya untuk customer tertentu, Anda ingin kasih notes bahwa customer ini ingin invoice-nya di print secara manual dan dikirim, atau misalnya customer ini inginnya invoice-nya sending by email, atau mungkin sending untuk ke perusahaan ini dan perusahaan ini dan lain sebagainya. Itu Anda bisa setting warning di sini. Kemudian yang lain tidak perlu. Itu saja. Kalau sudah, Anda bisa klik save. Again, ini mungkin loading bisa takes time, jadi please be patient. Kemudian dia akan loading. Sekarang mari kita masuk ke overview accounting. Mari kita cek di company data. Let's start. Di company data tadi kita sudah activate beberapa. Nah, sekarang ada overdue payment message. Nah, ini sudah ada message standard. Anda bisa tambahkan misalnya nama finance-nya. Tadi misalnya nama finance-nya adalah Ucok. Atau Anda ingin ganti namanya juga boleh. Klik apply. Kemudian Anda add bank account. Anda bisa search, ada beberapa yang sudah ada di terdaftar. Misalnya saya mau pilih Bank Mandiri. Connect. Ini belum bisa saya connect karena saya belum activate emailnya ya. Misalnya kita mau create aja sendiri yang tanpa ada connection, kita bisa klik create it. Kemudian saya bisa buat, misalnya tadi saya mau buat adalah Mandiri ya, Bank Mandiri. Kemudian di sini klik ke existing journal.
Nah, jadi ada dua pilihan. Sebetulnya Anda bisa pilih create jurnal baru, atau klik ke existing journal. Di existing journal secara standar itu sudah ada sebetulnya bank IDR. Oke, kalau kita misalnya kita mau pakai yang bank IDR ini juga boleh. Oke, misalnya kita mau setting di bank IDR, kemudian kita bikin account numbernya ini sembarang juga nggak apa-apa. Banknya kita buat baru. Oke, name banknya adalah Bank Mandiri. Bank identifier code ini adalah bank ID code yang sebetulnya akan dibuat oleh di seluruh, maksudnya di Bank Dunia. Jadi bank ID code ini sudah terdaftar di seluruh dunia, sehingga masing-masing bank itu sebetulnya sudah memiliki bank identifier, atau sometimes disebutnya sebagai Swift code. Oke. Anda bisa lihat Bank Mandiri, karena Bank Mandiri setiap cabang setiap cabang bank itu akan berbeda ya, jadi bukan Mandiri cuman satu. Setahu saya Swift code itu setiap bank akan berbeda-beda, setiap cabang dari bank akan berbeda. Jadi Anda bisa search, atau Anda misalnya sekarang mau isi temporary juga is okay. Oke, address, phone Anda bisa isi, sesuaikan sendiri, kemudian save. Oke, kemudian create. Oke, sekarang kita sudah punya bank account yang namanya ini ya, Bank Mandiri ini. Oke, nanti mari coba kita cek. Nanti kita cek di jurnal, atau sekarang deh kita cek di jurnal ya. Oke, mari kita lihat di jurnal. Di jurnal sebetulnya sudah ada yang namanya bank tadi ya. Oke, supaya lebih jelas, maka mari kita ganti di sini ada Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri. Oke, kemudian nah di sini coba cek di chart of account apakah sudah ada Bank Mandiri atau belum. Ini bawaannya, sebetulnya chart of account bawaannya. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita bisa, jadi secara standar sudah ada bawaan chart of account yang jurnalnya adalah jurnal bank. Oke, sekarang jadi secara default ini sudah langsung ke link ke bank tadi. Oke, tapi kalau misalnya saya punya dua bank, akan bingung kan, ini bank tuh bank yang mana. Makanya saya ingin ganti. Oke, cara menggantinya, saya ingin sekarang banknya ini saya ganti menjadi Bank Mandiri. Oke, saya save Bank Mandiri. Maka yang ini juga saya ganti, saya search. Harusnya sekarang sudah terganti menjadi Bank Mandiri. Oke, coba save ya. Oke, sudah Bank Mandiri ya. Oke, kemudian jadi gimana dong kalau misalnya saya punya dua bank. Oke, maka pertama Anda lakukan adalah create journal. Oke, atau supaya nggak bingung, Anda bisa klik dari Bank Mandiri ini, kemudian action, masuk dulu ke dalam Bank Mandiri, action, kemudian duplicate. Oke, kemudian isinya tulis Bank BCA. Oke, shortcutnya kita ganti 2. Oke, kemudian, nah sekarang kan tadi ini Bank Mandiri ya, sekarang kita maunya ada Bank BCA ya. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita akan create chart of account yang baru. Oke, gimana caranya? Oke, jadi ketika Anda ingin meng-create yang baru, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Oke, chart of account itu Anda bisa langsung dari sini create and edit. Kemudian Anda masukkan code banknya. Oke, Anda isi. Nah, kadang kan kita bingung, Bank Mandiri, Bank BCA ini isinya apa ya? Default text-nya yang mana ya? Ini yang mana? Jadi akan bingung. Jadi kalau biasanya saya akan lebih suka saya melakukan duplikasi dari account yang sudah ada. Oke, caranya gimana?
Berarti tadi misalnya kita pilih yang mandiri ya. Anda sebenarnya bisa, kalau untuk mencari bisa klik search, kemudian ketik mandiri, maka akan muncul. Atau bisa juga Anda langsung search, ketik saja di sini misalnya mandiri, maka dia akan muncul auto suggestion Bank Mandiri. Oke. Nah, gimana caranya supaya bisa copy? Oke, bisa klik ke sini external link. External link ini sebenarnya untuk masuk ke data yang sudah ada. Anda bisa klik ke sini. Oke, Anda bisa lihat, oh ternyata Bank Mandiri itu code-nya adalah ini. Berarti kalau BCA saya bisa copy paste. Kira-kira Bank BCA itu berarti kodenya adalah nomor 2. Jadi 101402. Type-nya adalah bank and cash, kemudian isinya kosongkan. Oke, berarti saya bisa ulangi lagi, saya bisa create and edit di sini. Saya bisa masukkan, saya ganti ya. Jadi di sini Bank BCA, tipenya adalah bank and cash. Saya nyontek dari yang Bank Mandiri tadi. Oke. Atau bisa juga, oke, Anda klik kanan pada overview, Anda buka tab baru, jadi klik kanan overview, open link new tab. Oke. Kemudian masuk ke chart of account yang ada di sini. Oke, klik di chart of account, review. Oke. Di sini masih abu-abu semua ya, belum, masih grey. Jadi Anda tinggal lihat misalnya ini Bank Mandiri. Anda bisa masuk ke Bank Mandiri, Anda klik di sini, kemudian action. Oh sorry, ini harusnya bisa duplicate. Oke, Anda begini. Oke, coba klik dulu, kemudian enter. Oke, sorry. Klik di Mandiri, kemudian klik save saja. Anda klik save. Oke, lihat ya. Harusnya di sini ada duplicate. Oke, misalnya saya ingin create baru. Nah, ini sebenarnya bisa juga create baru dari sini. Ya, tadi yang 100402, kemudian Bank BCA, kemudian tipenya ini adalah yang bank and cash. Bank and cash. Oke. Kemudian save. Oke, coba ketika kita kembali, nah ini harusnya sudah set ya. Oke, sorry, saya nggak tahu ini sepertinya kalau di versi saya jadi sudah tidak bisa lagi duplicate. Kalau di versi Anda mungkin masih bisa duplicate. Jadi kalau Anda ingin membuat baru tadi ya, bisa lewat dari sini create and edit. Nih, bisa juga Anda masukkan langsung, atau Anda bisa membuat dari chart of account. Caranya tadi ya, masuk ke accounting, di module accounting, di menu overview ada chart of account. Atau kalau di sini tidak ada, maka Anda bisa masuk ke modul accounting, menu configuration, ada chart of account. Sama juga di sini akan muncul, ada Bank Mandiri ya. Oh, masih nggak muncul juga duplikatnya. Oke, nah menurut saya lebih mudah untuk membuat dari sini, karena at least kita tahu berarti code-nya sekarang akan ada berapa, akan berikutnya berapa. Jadi sekarang tadi kan kita buat Bank BCA ya, secara chart of account kita sudah punya accountnya Bank BCA. Sekarang kita tinggal linkkan saja di sini, masukkan BCA. Oke, berikutnya juga sama, ini juga BCA. Oke,
kemudian bank account-nya. Oke, kita akan create edit yang baru karena 123 ini kan masih yang mandiri ya. Oke, jadi kita buat account number-nya adalah misalnya sekarang 456789, banknya adalah bank BCA. Oke, 12345. Oke, sekarang ini ya. Oke, untuk ini sudah dikosongin aja dulu, ikutin aja yang standar, kemudian save. Oke, jadi sekarang di jurnal kita sudah punya Bank Mandiri dan Bank BCA, begitu juga di chart of account kita punya Bank Mandiri dan BCA. So I want you to add another bank, misalnya Bank BNI atau bank apapun. Coba masukkan di jurnal dan juga masukkan di chart of account. Oke, sekarang kita masuk ke menu overview lagi. Oke, sekarang jadi company data sudah, bank account sudah, kemudian di fiscal year. Oke, opening date-nya kita masukkan 1 April, fiscal year-nya 31 March. Oke, apply. Oke, maka di sini sudah. Nah, sekarang mari kita kembali lagi ke chart of account ya. Jadi again, chart of account bisa didapat dari menu overview, ada di dashboardnya sini, chart of account. Atau Anda juga bisa masuk ke modul accounting, ada configuration, chart of account. Ini akan sama. Oke. Kemudian, nah, yang ingin saya lakukan adalah sekarang akan melist down account-account apa saja yang akan saya miliki. That's why saya minta Anda untuk melist down financial statement dari company case Anda. Coba samakan, apakah misalnya di Unilever itu punya nggak sih fixed asset account, atau misalnya kalau di Unilever itu namanya apa sih, fixed asset itu disebutnya apa, current asset itu disebutnya apa, kemudian misalnya di dalam fixed asset itu ada apa saja, apakah Unilever punya building, punya land, atau punya apa. Oke, itu coba set up berdasarkan dengan financial statement yang Anda sudah cari. Oke, termasuk kalau misalnya ada hutangnya itu ada jenis hutang apa saja yang ada di balance sheet mereka punya, apakah hanya, kalau di sini kan standarnya hanya 2 ya, current liabilities dan account payable. Nah, kalau di di balance sheet yang Anda punya itu ada apa saja. Oke, kemudian nah yang perlu Anda tambahkan adalah untuk, wait ya, let me check here. Oke, yang perlu Anda tambahkan adalah saya ingin Anda menambahkan inventory. Oke, minimal Anda akan punya inventory raw material, inventory semi finished goods, dan inventory untuk finished goods. Oke. Kemudian untuk raw materialnya sebetulnya Anda bisa masukkan inventory raw material, atau Anda juga bisa masukkan inventorinya lebih spesifik. Jadi misalnya Anda akan membuat bakso, misalnya finished goods-nya adalah bakso, di mana baksonya itu ada bakso sapi, ada bakso ayam misalnya. Itu finished goods-nya. Artinya Anda harus membuat di sini inventory yang bentuknya bakso. Oke, nah di mana inventory itu kan di bawah current asset ya. Maka saya akan buat di sini. Oke, saya copy aja misalnya nih current assets. Oke, let me go here. Nah, saya lebih suka tampilannya seperti ini ya.
Oke, current asset kan di sini 101 nolnya 3 ya. Sekarang saya mau tambahkan 101. Oke, misalnya 101 yang 800. Oke, saya buat di sini ada inventory. Oke, bakso sapi. Type-nya adalah fixed asset. Type-nya adalah current asset. Oke ya. Oke. Nah, lihat, makanya sekarang saya sudah punya inventory baru, namanya inventory bakso sapi. Misalnya saya ingin sekarang saya ingin menambahkan lagi inventory bakso ayam, maka saya bisa 101 801 inventory bakso ayam. Oke, masukkan di sini adalah current assets. Oke, kemudian untuk membuat bakso ayam, misalnya saya akan butuh yang namanya tepung terigu. Oke, maka saya bisa menambahkan lagi di sini. Saya bisa create. Jadi semua komponen BOM saya akan saya masukkan ke sini. 803 misalnya. Inventory tepung terigu. Oke, tipenya adalah current assets. Oke ya. Jadi list down semua yang Anda butuhkan untuk membuat si bakso ayam ini tadi. Oke. Jadi kalau Anda punya garam, Anda butuh daging ayam, daging sapi, jadi masukkan semua inventory yang ada. Oke. Kemudian mari sekarang kita akan, jadi chart yang di atas ini chart of account sudah beres semua ya. Oke. Kemudian kalau Anda lihat, Anda sudah punya dua bank di sini muncul, ada Bank Mandiri, ada Bank BCA. Ini untuk memantau kalau nanti ada customer invoice, dan ini untuk memantau kalau ada vendor. Oke. Kemudian kita coba lihat lagi di configuration, masuk ke configuration journals. Oke. Lihat di sini ada customer invoice, oke, vendor bills, miscellaneous. Jadi untuk semua invoice yang dari customer nantinya akan masuk ke jurnal customer invoice. Kalau ada bills ke vendor, masuknya ke vendor bills. Ada miscellaneous ini untuk yang lain-lain ya. Exchange different kalau ada perubahan kurs, which is kita nggak pakai karena kita pakai IDR. Kemudian kalau ini masuk ke Bank Mandiri ketika ada pembayaran dari customer atau kita membayar ke vendor menggunakan Bank Mandiri, maka akan keluar masuk dari account dari jurnal ini. Begitu juga di Bank BCA. Kemudian untuk cash, berarti kalau kita melakukan pembayaran atau menerima pembayaran lewat cash. Cash basis tax journal ini ignore saja dulu karena kita tidak menggunakan ini. Oke, jadi secara jurnal saya ingin Anda menambahkan create yang namanya jurnalnya historical balance. Oke, tipenya yang miscellaneous, ininya shortcutnya bikin saja historical ya. Oke, kemudian kosongkan saja accountnya, kita save. Oke, sekarang kita akan menambahkan uang di bank kita. Harus, jadi ketika nantinya kita mau bayar ke vendor, artinya kan harusnya
Kalau kita lihat di accounting, di overview sini, harusnya kan di Bank Mandiri kita harusnya isinya nggak nol dong. Masa kita mau bikin, masa kita punya perusahaan banknya nol kan? Maka sekarang yang kita perlukan adalah kita akan menyamakan. Sebetulnya uangnya ini nantinya harus sesuai dengan yang ada di bank perusahaan. Jadi kalau misalnya di Mandiri ada uang berapa, ya masukkanlah nilainya itu. Di Bank BCA ada nilai berapa, ya masukkan nilai itu. Oke, secara cash misalnya berapa yang saya pegang sekarang, maka masukkan nilai itu. Nah, nilai itu untuk pertama kali kita sebut sebagai historical balance karena itu adalah saldo bawaan gitu. Makanya itu disebutnya dengan historical balance. Oke, mari kita masuk ke menu accounting, journal entries. Oke, kemudian create, masukkan tanggal. Oke, reference-nya adalah historical balance. Kemudian pilih jurnalnya yang historical balance. Ya, historical balance. Kemudian masukkan line-nya. Contohnya kita mau masukkan uang di Bank BCA. Oke, masukkan uang di Bank BCA. Kalau Anda masih ingat, karena kita ingin menambah aset, maka ada di debit ya. Misalnya kita masukkan 100 juta, uang kita di 100. Oke, nah yang namanya jurnal itu harus balance ya. Jadi kalau ada debit, maka kreditnya akan langsung otomatis. Di sini kreditnya langsung akan sama. Nah, kita pilih di sini misalnya equity. Ya, coba kita cek account-nya. Oke, masuk ke opening income account ya. Oke, masukkan ke opening income account. Maka sekarang akan ada ini ya yang disebut dengan jadi secara balance nantinya kita akan masukkan ada uang kita di Bank BCA. Oke, post. Jangan hanya di save ya, tapi di post ya. Kalau Anda lihat sekarang, klik di journal entries. Sekarang sudah masuk, ada historical balance 100 juta. Mari kita lihat. Oke, kalau kita refresh di sini, maka sekarang uang kita sudah masuk sebesar 100 juta. Oke, ignore dulu. Ini ada difference apa ya? Nah, it's okay. Ignore saja dulu di sini. Jadi kita uangnya sudah masuk sebesar 100 juta. Oke. Kemudian mari kita lihat lagi untuk jadi saya ingin Anda coba masukkan bikin input lagi kalau jadi seolah-olah Anda akan memasukkan nilai untuk Bank Mandiri dan untuk cash. Oke. Kemudian mari kita lihat, jadi kalau kita lihat secara balance sheet. Oke, lihat sekarang secara balance sheet. Oke, ada yang disebut dengan jadi uang kita di bank sudah masuk, di Bank BCA sudah masuk 100 juta, di mana 100 juta ini didapatkan dari current year earning. Jadi current year earning ini berarti pendapatan di tahun ini. Oke, di mana current year earning ini sebenarnya bawaan sih, sebetulnya bawaan dari tadi ya kita masukkan manual ya. Oke, opening income. Oke, itu yang disebut dengan current year earning. Oke. Oke, kemudian saya ingin coba Anda masuk lagi
ke chart of account. Nah, kemudian selain itu Anda juga, saya ingin Anda menambahkan, jadi kalau di sini kan cost of goods sold-nya hanya satu ya, tadi saya kelupaan, jadi harusnya cost of goods sold-nya ini akan tergantung dari berapa banyak finished goods yang Anda punya. Jadi misalnya kalau sekarang Anda punya dua inventory, dua finished goods, bakso sapi dan bakso ayam, maka cost of goods sold-nya buat ada dua. Jadi misalnya tambahkan, jadi misalkan di sini tambahkan tadi angkanya 21.000 ya. Kan ya, duplicate 21.000. I forget apakah angkanya benar atau tidak. Oke, kalau duplicate enaknya dia langsung create kodenya otomatis sih. Oke, jadi kita nggak perlu takut ini salah ya. Oke, jadi dia langsung bikin 10. Ini kita bikin aja misalnya COGS untuk bakso sapi. Oke, sekarang misalnya kita akan buat lagi untuk yang bakso ayam. Oke, jadi lihat sekarang kita sudah punya COGS bakso sapi dan bakso ayam. Sehingga kalau kita lihat nanti di laporan profit and loss, oke, oke, ini harusnya nantinya muncul di sini ya, expense-nya harusnya nanti akan muncul ada. Ini karena belum ada jurnalnya, nantinya di sini akan muncul ada dua COGS bakso sapi dan COGS bakso ayam. Oke, kemudian saya ingin melakukan perubahan sedikit untuk yang ini, untuk yang opening income account. Sorry, saya ralat ya. Jadi nanti untuk membuat yang historical balance, nanti masukinnya jangan ke opening income, tapi masukkan saja ke capital ya. Oke, let me show you. Tadi kan kita membuat journal entries ya. Ketika membuat journal entries, tadi kan kita lawannya ada Bank BCA, lawannya adalah opening income. Oke, saya reverse dulu sekarang. Oke, saya create yang baru ya. Oke, lihat ya, kalau setelah saya reverse, yang terjadi adalah Bank BCA-nya 0 lagi ya. Sekarang saya ingin bikin baru lagi. Oke, saya create di tanggal yang sama, historical balance, jurnalnya juga historical balance. Oke, add a line, Bank BCA. Juta ya. Kemudian ini masukkan capital saja. Oke, capital ini modal awal ya. Oke, kemudian post. Oke, sekarang kita lihat di accounting, lihat Bank BCA-nya sudah masuk juga 100 juta. Kalau kita lihat di reporting untuk balance sheet, Bank BCA-nya juga sudah masuk. Dan di sini tetap masuk ya, retain earning, nggak apa-apa masuknya ke retain earning, karena sebenarnya ini bukan tadi kenapa saya ganti ke capital, karena kalau tadi kita masukin ke opening income, ternyata opening income itu nanti akan tercatat sebagai profit and loss, padahal kan sebetulnya 100 juta tadi bukan revenue kita ya. 100 juta tadi kan sebenarnya modal di awal.
That's why makanya kenapa saya ganti, saya masukkan reporting, saya masukkan 100 juta tadi masuknya ke apa tadi namanya, capital ya, capital. So that capital will goes to retain earning yang di sini. Oke, itu dulu untuk yang accounting, Anda bisa cobain. Oh sorry, satu lagi chart of account ya. Chart of account-nya satu lagi adalah untuk yang revenue ya, revenue. Oke, tadi COGS sudah kita buat, sekarang kita buat yang untuk revenue. Nah, untuk yang product sales sama, saya juga ingin Anda menduplicate, jadi ada product sales-nya untuk product sales yang produk ini ganti saja sales-nya. Sales bakso sapi. Oke, dan sales bakso ayam. Oke ya, sekarang sudah muncul ada sales bakso sapi, sales bakso ayam. Oke, jadi yang perlu Anda lakukan untuk di chart of account ini adalah Anda masukkan bank, tambahkan bank, nanti bank ada bank BNI, tambahkan inventory, finished goods dan raw material Anda, kemudian tambahkan sales sesuai dengan finished goods, COGS juga sesuai dengan finished goods Anda. Oke, that's all. Thank you.